Malam, Ibu Anissa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat Bu. Bu Anissa gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Anak-anak di kelas bagaimana nih kabarnya saat ini? Puji Tuhan, bisa disebut kondusif sih Bu. Alhamdulillah ya. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan malam hari ini? Ibu, maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya nih sebentar. Ada ini yang mau saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Jadi saya ini agak sedang merasa kurang nyaman deh dengan perilaku seorang murid saya yang bernama Dodi. Saya melihat perilaku anak ini menurut saya kurang terpuji. Baik. Jadi ada murid Ibu Nelly namanya Dodi yang perilakunya kurang baik, begitu ya Bu Nelly? Iya benar Ibu Afisa. Nah, kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini, Nelly? Saya sih berharap nih setelah saya bisa berkonsultasi dengan Bu Afisa, saya punya solusi gitu Bu untuk menghadapi Dodi ini. Terutama saat Dodi adalah pembelajaran saya. Baik, jadi ingin ada solusi gitu ya setelah percakapan kita pada malam hari ini. Baik-baik. Nah, tadi berkaitan dengan perilaku anak ya Bu Nelly ya. Menurut Bu Nelly, kalau anak perilakunya baik itu seperti apa sih menurut Bu Nelly? Terutama di kelasnya Bu Nelly nih ya. Kalau untuk ukuran saya, kalau anak baik itu yang pertama ya punya sopan santun yang baik lah kepada guru juga teman-temannya. Lalu mengumpulkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Jika tahu kemungkinan terlambat, anak ini meminta izin kepada saya untuk mengumpulkan terlambat dengan alasan yang bertanggung jawab, tidak terlambat masuk kelas dan tidak mengajak temannya untuk melakukan perilaku buruk. Intinya, jika ada apa-apa yang kurang jelas ya hendaknya minta izin. Nah itulah menurut saya yang termasuk anak yang baik, kayak gitu Bu Afisa. Sama Bu Nelly, saya sepakat dengan Bu Nelly. Kalau anak yang baik, pasti kelakuannya juga baik. Nah, kalau kenyataannya sekarang nih ya, murid seperti si Dodi ini kalau dinyatakan dalam angka, ada di posisi mana nih dari angka 1 sampai dengan 10? Menurut saya si Dodi ini di angka 5 deh Bu Afisa. Kenapa saya bilang angka 5 ya? Karena Dodi ini bisa dibilang 90% itu gak pernah ngerjain tugas. Sudah saya coba tegur, bahkan berkali-kali sampai memberi konsekuensi, tapi nggak juga ada perubahan. Jika saya dekati, saya tegur, Dodi silakan dikerjakan tugasnya dan bisa dicicil loh nak. Jawabnya iya, tapi nggak dikerjain gitu Bu, iya aja. Nah anak ini lebih mirisnya lagi, selain nggak ngerjain tugas, dia juga ngajak temennya juga kerjakan tugas dengan bermain games bersama. Perilakunya kepada saya dan temannya juga nggak sopan, ngomong kasar, suka keluar ruangan juga terlambat masuk kelas, terus kurang respon lah seperti nyepelekan gitu lah pokoknya Bu. Oh, jadi posisinya kalau dari angka tuh 5 ya, karena sikapnya seperti itu ya Bu Nelly. Ya Allah, baik-baik. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid atas nama Dodi ini seperti ini menurut Bu Nelly? Mungkin ya Bu ya. Kemungkinan besar dia berlaku seperti itu semuanya menurut saya ya mungkin karena dia itu merasa karena dia anak guru. Jadi apapun perbuatannya yang dilakukan walaupun salah, dia tidak akan disalahkan. Dia akan dibela gitu oleh orang tuanya. Orang tuanya guru di sini Bu, rekan kerja kita. Oh begitu, paham. Jadi kemungkinan penyebabnya itu ya si Dodi ini seorang anak guru ternyata ya, rekan guru sekolah kita. Oke. Iya benar Bu Afisa. Oke. Pernah nggak sih Bu dari Bu Nelly gitu ya, ada gitu cara untuk mengatasi masalah pada si Dodi ini? Pernah nggak ada upaya gitu yang dilakukan oleh Bu Nelly gitu?
Bu, tapi gini ya, kalau upaya saya untuk memanggil anaknya kemudian saya bina tuh belum sih Bu, belum sampai di situ. Tapi saya sudah berupaya membicarakan perilaku Dodi ini kepada wali kelasnya. Kemudian saya juga menceritakan perilaku Dodi ini yang kurang terpuji. Menurut saya kepada guru BK-nya, Dodi ini juga sejauh ini, supaya saya baru sampai berbicara kepada wali kelas dan guru BK-nya saja Bu, belum sampai memanggil gitu, masih cuma berbicara sama wali kelas dan guru BK-nya aja. Oh begitu, ya. Itu juga sebenarnya merupakan upaya Bu Nelly ya. Bagus sebenarnya Bu, bagus Bu Nelly sudah berupaya. Nah, kenapa nih Bu Nelly belum bisa memanggil Dodi? Apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Bu Nelly sampai belum memanggil begitu Bu Nelly? Ya Bu, Dodi itu anak guru di sini. Jadi saya itu juga merasa gak enak, agak sungkan dengan ibunya, karena saya ada khawatir ibunya malah gak merespon positif ketika saya manggil anaknya. Justru nanti kalau ibunya tidak merespon dengan baik, malah timbul konflik baru dengan ibunya Dodi, dengan rekan kerja saya. Jadi saya agak sungkan kalau harus manggil Bu, harus mikir-mikir gitu, khawatir kalau anaknya udah ada masalah, nanti malah konflik dengan ibunya. Itulah yang jadi pikiran saya Bu. Oh jadi gitu, jadi Bu Nelly sungkan dan takut nantinya terjadi masalah baru, malah memperkeruh suasana seperti itu ya Bu Nelly ya? Nah iya Bu, kayak gitu. Justru tadi niatnya baik, ingin memperbaiki anaknya, tapi justru penerimaan ibunya jadi kurang mengenakan. Nah itu kan jadi masalah baru gitu kan Bu, buat saya jadi gak enak kan, sama-sama guru. Baik, apakah ada cara lain di Bu Nelly yang mungkin bisa gitu ya mempertemukan antara Bu Nelly dengan si Dodi gitu supaya bisa ngobrol langsung? Iya Bu, saya juga sempat berpikir seperti ini sih Bu. Saya itu ingin memanggil anaknya, ingin melakukan pembinaan secara langsung kepada anaknya. Tapi ya itu, tadi karena saya juga takut dengan ibunya, jadi sungkan gitu Bu. Nah jadi mungkin langkah awal saya akan meminta tolong kepada Ibu Enda, karena yang saya tahu Ibu Enda itu cukup dekat dengan ibunya Dodi dan juga cukup disegani gitulah Bu ya, dihormati oleh ibunya Dodi gitu Ibu Enda ini. Jadi kemungkinan saya akan meminta Ibu Enda untuk menyambung lidah saya untuk membicarakan perihal perilaku Dodi ini di pembelajaran saya. Nanti kiranya setelah Ibu Enda ngobrol kepada ibunya Dodi dan direspon positif, seperti mediasi lah istilahnya gitu Bu, baru saya panggil Dodi dan melakukan pembinaan kepada Dodi. Seperti itulah mungkin yang terpikir oleh saya Bu. Gimana kira-kira menurut Bu Afisa? Nah itu menurut saya ide yang bagus itu Bu Nelly. Ini akan menjadi ide yang bagus karena Ibu Nelly akan berbicara dulu dengan Ibu Enda. Ibu Enda ini kan orang yang dekat dengan ibunya Dodi, dan Ibu Enda ini menurut Bu Nelly kan orang yang berpengaruh, apalagi dekat dengan ibunya Dodi. Ide bagus nih Bu Nelly, silahkan Bu, boleh ide ini diterapkan. Ide yang baru ini bagus ya kan Bu Nelly. Nah apakah ada rencana lain gitu Bu Nelly, atau ide lain gitu yang mungkin terpikir selain yang tadi ya Bu ya? Yang lain gitu ya? Ada sih Bu, ada sih sebenarnya Bu. Jadi yang pertama kan seperti tadi. Nah yang kedua itu gimana nih kalau saya seperti ini Bu? Kan sebelumnya saya itu pernah menceritakan kasus inilah kepada teman-teman lain yang juga mengajar di kelasnya Dodi. Nah ternyata ada beberapa teman yang mengalami hal serupa juga tuh dengan saya. Permasalahannya seperti saya terpikir untuk menyelesaikan permasalahan Dodi ini bersama-sama dengan teman-teman memanggil Dodi di waktu yang bersamaan di depan wali kelas, guru BK, serta ibunya sendiri. Dan untuk membuat suasana tidak panas, saya pikir juga perlulah menghadirkan Ibu Enda sebagai orang yang bisa menengahi kami gitu. Karena saya khawatir Ibu Dodi saat Ibu Dodi itu menjadi kurang baik merespon kritikan dari kami. Jadi ada Ibu Enda yang menengahinya.
khususnya saya yang mengalami permasalahan ini. Nah, bagus juga nih Bu Nelly, bisa dilakukan nih Bu. Jadi yang pertama kan memanggil Dodi dengan meminta bantuan kepada Bu Endah menyampaikan. Kemudian alternatif kedua dari Bu Nelly dihadirkan semuanya, baik dari guru BK, wali kelas, Ibu Dedi dan Ibu Endah. Nah, ini juga boleh, bagus banget nih. Silakan Bu Nelly, mudah-mudahan bisa terselesaikan begitu ya Bu Nelly. Baik, jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya dilakukan seperti apa nih Bu Nelly? Oh ya, seperti yang saya harapkan gitu. Perilaku Dodi itu bisa berubah menjadi baik gitu. Dari yang tadinya tidak peduli dengan tugas, jadi maulah kerjakan tugas, bertanggung jawab. Yang tadinya datang terlambat menjadi tidak terlambat. Yang tadinya berkata dan berperilaku tidak sopan jadi lebih sopan. Kemudian harapannya Dodi ini nggak ngajak teman-temannya untuk bermain games, dan yang paling terpenting itu karena dia itu adalah anak seorang guru, saya ingin gitu ketika upaya saya ini berhasil, maka yang paling utama adalah Dodi itu menjadi teladan bagi teman-temannya dengan perilaku baiknya, karena dia anak dari seorang guru kayak gitu. Bu Afisa, mungkin seperti itulah menurut saya Bu. Sangat setuju sekali Bu Nelly, bisa menjadi teladan gitu ya si Dodi. Terus apa nih yang bisa menjadi komitmen Bu Nelly terhadap permasalahan ini, terhadap upaya yang akan dilakukan nantinya Bu Nelly? Saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat tuh Bu Afisa. Saya akan mencobanya sesegera mungkin. Kemungkinan ya hari Rabu, mudah-mudahan akan saya coba melakukan solusi ini. Ya, saya kira hari Rabu lah Bu, saya berbicara dulu kepada Bu Endah, kemudian nanti Bu Endah menyampaikan kepada ibunya Dodi. Kalau sekiranya ibunya Dodi memberikan sinyal yang positif, nah baru saya hari Kamisnya atau Rabu sorenya boleh juga nih Bu. Nah, biar cepat gitu kan ya, saya akan melakukan pembinaan kepada Dodi, seperti itulah rencananya Bu Afisa. Baik Bu Nelly, bagus sekali. Baik Bu Nelly, dapat kita simpulkan bahwa ada murid yang bermasalah dan Ibu Nelly sendiri ingin mencari solusinya dengan menemui rekan guru lain yang merupakan sahabat dekat dari ibu anak yang bermasalah ini. Apalagi rekan guru tersebut punya pengaruh di sana, bagus sekali. Baik, jadi bagaimana nih perasaan Bu Nelly setelah kita berbicara? Saya merasa lega. Sebelumnya saya ragu melakukan apa yang saya pikirkan, bagaimana cara menghadapinya, tentang respon dan lain sebagainya. Bicara dengan Bu Afisa membuat saya seperti mendapat pencerahan begitu Bu. Jadi sudah tidak sabar nih nungguin mendengar keberhasilan upaya dari Bu Nelly nih. Jadi saya tunggu nih ya Bu kabar baik dari Bu Nelly. Nanti semoga lancar, karena ini tujuan baik dari kita yang mudah-mudahan berhasil. Saya akan senang mendengarnya nanti. Baik Bu Nelly, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu Nelly? Sementara cukup Bu Afisa. Saya akan segera menghubungi Bu Afisa kembali setelah upaya yang saya lakukan yang sudah didiskusikan di atas tadi. Baik Ibu Afisa, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan curhat saya. Terima kasih kembali Bu Nelly, terus semangat untuk kita bersama. Selamat malam Bu Nelly. Selamat malam Ibu Afisa. Sabtu akan UTS mata kuliah kimia. Saya agak khawatir dan takut. Wah, jadwal UTS sudah keluar ya Nak? Boleh dong ceritakan sama Mami, gimana nih persiapan kamu untuk menghadapinya? Saya belum mempersiapkan diri dengan baik nih. Oh, baiklah. Nah, sekarang apa yang ingin kamu harapkan dari UTS kali ini, Nak?
Nilai berapa yang ingin kamu peroleh? Saya ingin memperoleh nilai 90 agar dapat nilai A. Wah, bagus sekali itu. Mami pasti mendukungmu. Terkait dengan persiapan, kenapa kamu merasa takut dan khawatir? Dan kenapa persiapannya belum baik, nak? Saya takut dan khawatir apa yang saya pelajari lupa. Saya juga takut yang saya pelajari tidak keluar, Mi. Dengan masalah kamu ini, coba usaha apa yang akan kamu lakukan agar bisa menemukan solusi dan bisa memperoleh nilai A? Saya akan membaca kembali materi-materinya, terus mengerjakan latihan-latihan soal kimia, membuka tutorial yang dosen berikan, kemudian menonton YouTube tentang mata kuliah yang diujikan, terus yang pastinya berdoa. Oke. Apakah kamu sudah yakin kamu bisa melakukannya? Saya yakin. Oke, kalau begitu, kapan kamu akan memulainya, nak? Mulai dari sekarang dong, Mi. Oke, baik sekali ya. Kami yakin kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Waktu masih ada. Dengan rencana persiapan yang akan kamu lakukan, kami yakin kamu akan bisa memperoleh nilai yang kamu inginkan, yaitu nilai A. Terima kasih, Mi, atas waktunya. Apakah sekarang kamu sudah yakin? Tidak khawatir lagi dengan UTS yang akan kamu hadapi? Sekarang saya tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Saya akan mempersiapkan diri dengan sungguh dengan waktu yang masih ada. Baik, oke. Kami sudah nggak sabar ini juga nanti nunggu hasilnya. Oke, lakukanlah sesuai dengan rencana persiapanmu. Kamu anak hebat, kamu pasti bisa. Bisa, semangat!